sebagai penggugat dan Mbak Anissa Suhada sebagai kuasa hukum penggugat, betul? Selamat pagi Bu, betul, saya sebagai penggugat beserta kuasa hukum saya. Selamat pagi Mbak Siti Solehatun dan Mas Nizar sebagai tergugat dan Mbak Indah Putri Lestari sebagai kuasa hukum tergugat, betul? Selamat pagi Bu, betul, saya pihak tergugat beserta kuasa hukum saya, Mbak Indah Putri Lestari. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Mbak Indah Lestari dan Mbak Siti Solehatun atau suaminya kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Tahapan mediasi diantaranya, yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Mbak Indah Lestari terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Mbak Dedik, apakah setuju? Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini, kami telah melakukan akad fasilitasi utang piutang nomor 122 tertanggal 20 Juli 2021 pada saya dengan jumlah angsuran per bulan Rp4.800.000 dengan tujuan penggunaan modal usaha warung gelap yang dijalankan oleh pihak tergugat selama jangka waktu 5 tahun. Bahwa dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak, saya menyatakan bahwa pihak tergugat melakukan uang prestasi atau ingkar janji terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada pihak pertama, yaitu saya sendiri, sebesar Rp31.669.450 perak. Baiklah, artinya Mbak Indah Lestari kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa Bu. Dan Mbak Indah menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Mbak? Iya betul, karena hutang Mbak Lilik dan suaminya ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian ini sudah sepakat untuk melunasi hutang-hutangnya beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Indah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Lilik atau suaminya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Dipersilakan. Ya, terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Mbak Indah L ini. Mana apakah dari pihak penggugat ada pertimbangan lain? Ya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Mbak Indah Lestari dengan Mbak Lilik atau suaminya, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah setuju? Baiklah, karena saudara sekalian sangat ingin berusaha menyelesaikan konflik ini serta berkenan hadir ke sini, dan saya doakan agar konflik ini dapat terselesaikan dengan cepat. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini. Untuk proses selanjutnya akan saya konfirmasi kepada Ibu lagi dan mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tertulis bahwa
saya dari kuasa hukum tergugat menandatangani surat tersebut dan saya sudah setuju. Baik, saya terima dan saya ucapkan terima kasih dari klien saya menangani permasalahan antara penggugat dan tergugat. Semoga tergugat dapat melunasi dalam waktu 2 tahapan pelunasan. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 2 tahap, dan artinya 2 tahap ke depan ini sudah betul. Karena semua pihak telah hadir, maka saya ucapkan selamat datang di dalam proses mediasi. Bagaimana kalau kita mulai saja proses mediasi ini? Ya, saya setuju. Setelah kemarin kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi penggugat dan tergugat mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang lebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak penggugat atau tergugat mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Sebetulnya saya Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Mbak Lilik ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataan Mbak Lilik ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Balik dan Nizar memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Mbak Indah L? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus juga berapa jumlah yang harus dibayar serta tentang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik dari pihak penggugat dan tergugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Mbak Indah tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut dan juga berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Mbak. Baik, saya melihat dari pihak tergugat beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan penggugat? Silahkan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Mbak Lilik atau Nizar mengenai pelunasan utang, Mengenai pelunasan utang piutang ini, saya pasti akan segera. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat dari penggugat dan tergugat sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak tergugat dan kuasa hukumnya? Iya Bu, jadi begini, awal saya berutang kepada Mbak Indah ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 2 tahapan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Bagaimana Mbak Indah selaku penggugat dan dari pihak tergugat sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan? baik tidak
tidak jadi masalah, asalkan dalam 2 tahapan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Baik, jadi begini, pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari Mbak Lilik atau Nizar, apakah Mbak Lilik atau Nizar bisa menjamin bahwa semua hutang kalian akan lunas pada 2 tahap pelunasan? Ya Bu, jadi gini, awalnya saya berutang kepada IDAL ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 tahapan ke depan usaha saya akan ada banyak dan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu. Menurut saya, usulan tersebut sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari penggugat atau atas usulan dari tergugat? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada tahapan terakhir kedua, Malik dan Nizar harus melunasi semua hutang piutang. Betul Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Bu Mediator, saya bertanya apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baik, saya menjelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat 2 belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian hingga apabila salah satu pihak ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibutuhkan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Mbak Lilik dan Nizar. Bagaimana, apakah Mbak setuju? Saya setuju. Baiklah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Salaman. Sudah.